Selamat pagi semua. Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang penyajian data. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah mendengar ada yang namanya dengan sensus penduduk, terus ada juga real count, quick count. Semua tersebut memakai aturan statistika. Mungkin kalian udah sering melihat ada tabel. Ya, sekarang kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk pertama, di sini ada data berkelompok. Cara menentukan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan yaitu rentangan yang diperoleh dari data tertinggi dikurangi data terendah. Terus yang kedua itu menentukan banyaknya kelas interval yang diperoleh dari K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data. Terus yang berikutnya, menentukan panjang kelas interval. Kau kena asik murid deh. Pantas murid dia bengong. Kau kedek-kedek dah. Maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Kita ulang untuk data berkelompok. Pertama, kita menentukan tabel distribusi frekuensi. Itu kita menentukan jangkauannya dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas interval. Itu dengan cara 1 ditambah 3,3 log N. Masih ingat dengan logaritma? Mungkin di kelas 1. Berarti log N. Log N itu adalah log dari banyaknya data. Yang ketiga, menentukan panjang kelas interval. Itu kita pakai rumus jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Sekarang untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Kita pilih batas kelas itu pertama diperoleh dari data terkecil. Nah, di sini ada contoh. Data nilai matematika dari 80 orang siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Surabaya. Datanya tersebut ialah 52, 65, 65, 74, 72, 90, 82, 76, 76, 86, 66, 68, 76, 76, 92, 68, 65, 68, 72, 60, 55, 55, 72, 65, 65, 66, 68, 87, 88, dan seterusnya. Silakan dilihat dulu. Dari data tersebut, cari data terendah dan data tertinggi. Silakan diperhatikan dulu. Di sini ada 80 data.
Sudah? Kita lanjutkan. Nah, pertama yang harus kita tentukan itu adalah menentukan jangkauannya. Jangkauan diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Dan dari data tersebut, data terbesarnya itu adalah 92. Data terkecil atau data terendah itu adalah 52. Sehingga jangkauannya itu adalah 40. Data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua, kita menentukan banyaknya kelas. Itu dengan cara 1 plus 3,3 log N. N-nya berapa? N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya ada 80. Berarti kita harus cari log dari 80. Log 80 ini kita bisa peroleh di tabel tabel logaritma atau dari kalkulator ya. Nilai dari log 80 itu adalah 1,9031. Habis itu dia dikalikan dengan 3,3. Hasilnya adalah 6,28. 6,28 ini ditambahkan dengan 1, hasilnya 7,28. Terus 7,28 ini kita bulatkan menjadi 7. Karena angka di belakang koma itu lebih kecil daripada 5. 28 lebih kecil daripada 50 sehingga dia dibulatkan ke bawah, hasilnya adalah 7. Yang berikutnya, menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya diperoleh dengan cara jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya adalah 40 dibagi 7, sehingga hasilnya adalah 5,71. 5,71 dibulatkan menjadi 6. Di sini disajikan tabel distribusi berkelompok dari data tersebut. Tadi data terkecilnya adalah 52. Terus panjang kelasnya itu adalah nilai terkecilnya 52, terus banyak kelasnya itu ada 7. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi panjang intervalnya itu adalah 6, sehingga kita hitung dari 52 sebanyak 6 kali. 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ya, kita hitung dari 52. 52, 53, 54, 55, 56, 57. Itu sebanyak 6. Tadi kan panjang intervalnya itu ada 6. Nah, sekarang setelah di 57, habis 57 adalah 58. 58, kita hitung juga sebanyak 6 kali. 58, 59, 60, 61, 62, 63. Begitu seterusnya. Terus untuk frekuensi ini kita peroleh dari banyaknya data. Berarti kamu harus mencari angka dari 52 sampai 57 itu ada berapa. Kamu harus lihat dari data yang tadi. Kita peroleh bahwa nilai 52 sampai 57 itu ada 4. 58 sampai 63 itu ada 7. Ini dari tabel yang data yang kita tentukan tadi ya. Habis itu 64 sampai 69 ada 19. 70 sampai 75 ada 20. 76 sampai 81 ada 14. 82 sampai 87 ada 8. 88 sampai 93 ada 8. Nah, tadi panjang kelasnya ada 6 ya. Nah, sekarang kita ke batas bawah. Batas bawah itu adalah yang nilainya di kiri. Berarti batas bawahnya adalah 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88. Ini yang dinamakan dengan batas bawah.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke batas atas. Batas atasnya adalah yang sebelah kanan dia. Berarti 57, 62, 69, 75, 81, 87, 93. Nah, di sini udah ada banyak kelas, panjang kelas, batas bawah, batas atas. Sekarang ada yang namakan dengan tepi bawah sama tepi atas. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Nah, itu dia. Tepi bawahnya 51,5. Di mana dapat 51,5? Itu diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Nanti tepi bawah dan tepi atas dipakai dalam pengerjaan OGIP ya. Terus kelas yang kedua berarti 58. 58 dikurangi 0,5 itu hasilnya adalah 57,5. Yang berikutnya juga 64 dikurangi 0,5 jadinya 63,5. 70 dikurangi 0,5 hasilnya 69,5. Kita lanjutkan ke tepi atas. Untuk tepi atas itu rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Tadi tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, sedangkan tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, berarti di sini ada 57. Batas atas kelas pertama itu adalah 57. Sehingga 57 ditambah 0,5 hasilnya adalah 57,5. Terus yang di kelas kedua itu ada 63. 63 ditambah 0,5, 63,5 ya. Sampai kelas yang ke-7 ya, silahkan hitung. Selain tepi bawah, tepi atas juga ada titik tengah. Titik tengah diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 52 ditambah 57 hasilnya adalah 109. Berarti 109 dibagi 2 hasilnya adalah 54,5. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Yang berikutnya, berarti yang kelas kedua itu adalah 58 ditambah 63. 58 ditambah 63 itu adalah 121. 121 itu dibagi 2. Hasilnya adalah 60,5. Begitu juga kelas selanjutnya. Ditentukan dengan cara yang sama. Nah, sekarang ada frekuensi kumulatif. Untuk frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari frekuensi kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tadi kan kita udah tentukan tepi kelasnya, tepi atas, tepi bawah. Tepi bawahnya dari interval pertama itu adalah 51,5, tepi atasnya 57,5. Ini tepi kelasnya. Tadi kan udah dihitung. Sehingga tepi kelas pertama itu adalah 51,5 sampai 57,5. Yang kedua 57,5 sampai 63,5. Yang berikutnya ada 63,5 sampai 69,5. Ya, begitu seterusnya. Sekarang kita ke frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatif, ini frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Nah, frekuensinya itu kelas pertama adalah 4, sehingga frekuensi kumulatif kelas pertama itu adalah frekuensi kelas pertama. Frekuensi kelas pertamanya adalah 4, berarti ini sama 4. Sekarang, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan kelas kedua, itu adalah frekuensi kumulatif kelas pertama
dijumlahkan dengan frekuensi kelas kedua. Berarti 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Nah, habis itu frekuensi kumulatif kelas ketiga, berarti frekuensi kumulatif kelas kedua ditambah frekuensi kelas ketiga. Berarti 11 ditambah 19 hasilnya adalah 30. Begitu selanjutnya 30 ditambah 20 hasilnya 50. 50 ditambah 14 hasilnya adalah 64. 64 ditambah 8 hasilnya 72. 72 ditambah 8 hasilnya adalah 80. Ada yang mau bertanya? Kayaknya ada yang angkat tangan. Enggak ya? Kita lanjutkan. Nah, kira sekarang ke ogib. Untuk menggambar sebuah ogib, yang kita pakai itu adalah tepi kelas dari tabel tersebut. Tepi kelasnya kan udah tadi 51,5, 57,5, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan untuk membaca dalam bentuk diagram. Untuk diagram garis, di sini ada jumlah unit komputer. Nah, di sini ada tahunnya, tahun 95, itu jumlahnya ada di antara 100 dan 200. Mungkin kalian udah biasa menggunakan diagram garis ya. Ibu nggak jelaskan, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Dari diagram garis di samping menunjukkan penjualan tahunan dari sebuah toko komputer sejak tahun 1995. Berapa banyak komputer terjual pada tahun 1996? Berarti dari diagram garis ini kita bisa menentukan berapa jumlah komputer yang terjual pada tahun 1996. Berarti dari sini bahwa kita lihat penjualannya itu ada 400 unit. Terus sekarang pada tahun 1999, kita lihat di tabelnya. Itu nilainya di atas 400 unit ya. Ya, itu ada 500. Kita pakai skala 100 berarti dia. Nah, kita lanjutkan ke diagram batang. Untuk diagram batang, di sini ada data ekspor gula oleh pabrik gue punya ya, dari tahun 1999 sampai tahun 2003, disajikan dalam diagram sebagai berikut. Nah, pada tahun 1999 itu jumlah penjualannya ada 60 ton. Pada tahun 2000 itu ada 79 ton ya. Ini semuanya dalam satuan ton. Terus tahun 2001 ada 30, pada tahun 2002 ada 57, pada tahun 2003 ada 90.
Nah, di sini ada pertanyaan. Pada tahun berapa ekspor gula mengalami penurunan? Berapa ribu ton gula yang diekspor pada tahun 2003? Untuk yang pertama, pada tahun berapa ekspor gula mengalami penurunan? Kalian udah simpan jawabannya ya. Yang kedua, berapa ribu ton gula yang diekspor pada 2003? Silakan Krisna. Ya. Untuk yang pertama, pada tahun berapa ekspor gula mengalami penurunan? 2001. 2001 ya. Dita Pratiwi. Yang kedua, berapa ribu ton gula yang diekspor pada 2003? 90.000. Oh ya, udah benar ya. Berarti kalian udah bisa membaca data dalam bentuk diagram batang. Kita lanjutkan. Yaitu udah ketemu jawabannya ya. 2 tahun 2001 sama 90.000 ton. Kita lanjutkan ke diagram lingkaran. Nah, di sini ada Kelurahan Benowo pada tahun 2006 terdapat 720 penduduk yang berprofesi sebagai petani, PNS, karyawan swasta, polisi, dan pengangguran. Disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Untuk petani itu ada 150 derajat. Untuk yang berprofesi sebagai swasta ada 40 derajat, yang berprofesi sebagai PNS ada 75 derajat, yang berprofesi sebagai polisi ada 30 derajat, penganggurannya sisanya itu adalah 65 derajat. Berapa banyak orang yang berprofesi sebagai petani? Yang sebagai petani itu ada 150 derajat. Nah, sedangkan jumlah penduduk seluruhnya adalah 720. Berarti cara untuk menentukan jumlah petaninya itu adalah 150 derajat dibagi 360 derajat dikalikan dengan jumlah penduduk. 150 dibagi 360 dikali 720. Ada yang udah ketemu jawabannya? Yulia Stuti? 300, Bu. 300 ya. Coba kita cek. Ya, betul. Jawabannya adalah 300 orang. Berarti 150 derajat dibagi 360 derajat dikali 720 orang. Itu jumlahnya ada 300 orang. Kita lanjutkan ke histogram dan poligon frekuensi. Di sini ada data sebagai berikut. Di sini ini 17 itu adalah titik tengah, 22 juga titik tengah, 27 titik tengah, 32, 37 dan 42. Ini dinamakan dengan titik tengah. Tadi kan udah kita bahas gimana cara menentukan titik tengah. Titik tengah diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
Di sini untuk kelas yang pertama itu adalah 14,5 dan 19,5. 14,5 dan 19,5 ini adalah tepi dari kelas pertama. Tepi bawahnya 14,5, tepi atasnya 19,5. Udah. Ini udah selesai ya, taruh dulu. Nanti Ibu kasih pertanyaan. Nah, tar dulu. Nah, kita perhatikan data yang tadi. Sekarang dari data ini, coba kamu tentukan modusnya. Modus dari data ini. Berarti 52, 65, 65, 76, 7. Data terbanyak itu ada di berapa? Di interval berapa modusnya? Tadi kan tabelnya udah ditampilkan. Dari data ini tabelnya udah ada. Sekarang tinggal kamu menentukan modusnya ada di interval berapa. Apa itu modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti dari data ini nilai berapa saja yang paling sering muncul? Kan ini dia bentuk tabelnya. Tabelnya 52 sampai 57, 58 sampai 63, 64 sampai 69, 70 sampai 75, 76 sampai 81, 82 sampai 87, 88 sampai 93. Berarti nilai yang paling sering muncul itu berada di interval. Kita lihat frekuensinya. Itu ada 4, 7, 19, 20, 14, 8, dan 8. Berarti frekuensi tertinggi itu berada di antara nilai 70 sampai 75. Berarti frekuensi tertingginya itu adalah 20, sehingga nilai paling sering muncul itu adalah 70 sampai 75. Nanti perhitungannya kalian bisa tentukan dengan cara menentukan modus dari data per kelompok. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kalian lihat di modul e-learningnya. Di sana ada video, bisa kalian klik. Nanti cara menentukan modus
data berkelompok. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangan. Atau mau tanya langsung via WA, boleh. Silahkan catat nomornya, Ibu. Nomornya 082 147 864 229. Gimana, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ibu rasa cukup ya. Silakan untuk tugas di e-learning-nya segera dikerjakan sebelum tugas-tugas yang lain menumpuk ya. Terima kasih untuk hari ini. Om Santi Santi Om.